Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih bisa berkumpul dan melakukan presentasi pada malam hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang periodisasi sastra angkatan 65 dan 4 atau 66. Nah, di sini saya Muhammad Nur Rafiq akan mewakili dari kelompok 4 sebagai moderator pada presentasi malam hari ini. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Rafiq, yang kedua Basyananta Marasilia, yang ketiga Elina Syabana, yang keempat Ariska Lufitasari, dan yang kelima Nur Rahman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian angkatan 65 yang akan disampaikan oleh Mbak Ariska Lufitasari. Kepada Mbak Ariska Lufitasari, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian angkatan 65. Sastra angkatan 65 juga sering disebut dengan angkatan 66. Penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasin, memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar tahun 1966, di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik, yaitu kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh Kami Kapi dalam menumbangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meruntuhkan kediktatoran dan penyelewangan politis yang menjerumus ke komunisme. Angkatan 66 adalah istilah politik H.B. Jasin mentransfernya ke dalam dunia sastra, sehingga menjadi satu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik. Sedangkan para sastrawan yang dimaksud berada di bawah kubu angkatan 66 memang ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Para sastrawan angkatan 66 telah berjuang dengan ide-ide keadilan dan kebenaran dengan tegas mendobrak kezoliman dan kemelut politik serta resesi ekonomi yang waktu itu tengah melanda. Seiring berjalannya waktu, PKI menghilang. Dengan hilangnya PKI dan lekranya atau Lembaga Kebudayaan Rakyat dari dunia politik, kebudayaan para pengarang yang pada tahun 1964 lenyap dari peredaran mulai aktif menulis lagi. Terjadi pertentangan pendapat antara Ajib Rosidi dan H.B. Jasin dikarenakan Ajib Rosidi memproklamasikan angkatan terbaru pada tahun 1950, sedangkan H.B. Jasin menganggap bahwa sebutan angkatan 66 lebih tepat. Mengenai periodisasi dalam kesusastraan Indonesia, belum banyak yang dapat dikatakan karena kurun waktu tersebut masih terlalu dekat. Belum jelas karya sastra mana yang akan tetap dikenang dan penyair mana yang akan tenggelam di telan masa. Karena pengarang memiliki kesempatan terbuka setelah tahun 1966, maka pengarang-pengarang yang sebelumnya sudah mulai tumbuh, kini dapat berkembang dengan leluasa. Surat kabar menyediakan ruang kesusastraan. Majalah kebudayaan dan kesusastraan mulai bermunculan seperti Budaya Jaya dan Horizon. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ariska Lufitasari. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri sastra angkatan 65-66 yang akan disampaikan oleh Mas Nur Rahman. Kepada Mas Nur Rahman, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ciri-ciri sastra angkatan 65 ataupun 66. Ciri-ciri sastra angkatan 66 dikelompokkan menjadi dua kelompok,
Yang pertama yaitu kelompok sastra 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan lekra yang bernaung di bawah Panji PKI. Lalu yang kedua yaitu kelompok sastra tahun 66 sampai dengan 70-an. Masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Next. Lalu ciri-ciri lain angkatan 65 ataupun 66 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dikenal gaya epik bercerita, pada puisi muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Lalu yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Lalu yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Lalu yang keenam, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme abstrak pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Nur Rahman. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh angkatan 6566 yang akan disampaikan oleh dua rekan saya sekaligus, yaitu Mbak Elina Syabana dan juga Mbak Syananta Manasilia. Kepada Mbak Elina dan juga Mbak Syananta, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh angkatan 65. Yang pertama adalah Taufik Ismail. Nah, berbagai puisi dilahirkannya sejak tahun 1947, yakni Sajak Ladang Jagung. Beberapa penghargaan juga pernah didapatkan seperti Anugerah Seni dari Pemerintah RI tahun 1970, Cultural Visit Award dari pemerintahan Australia pada tahun 1977, Southeast Asia Right Award dari Kerajaan Thailand pada tahun 1994. Penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa pada tahun 1944, Sastrawan Nusantara dari Negeri Johor, Malaysia pada tahun 1999, dan Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2003. Yang kedua adalah Sutarji Kolsum Bahri. Karya-karyanya adalah O, diterbitkan oleh Yayasan Indonesia, Kucing, diterbitkan oleh Sinar Harapan. Yang ketiga adalah Amuk, dan O, Amuk, Kapak, Antologi, diterbitkan oleh Sinar Harapan, dan Aku Dating Kepadamu. Yang ketiga adalah Abdul Hadi WM. Sampai saat ini, Abdul Hadi telah menulis beberapa buku penelitian filsafat, di antaranya Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber, Isai-isai Sastra Profetik dan Sufistik Pustaka Firdaus pada tahun 1999, Islam, Cakrawala Estetik dan Budaya, yaitu Pustaka Firdaus pada tahun 1965, Tasawuf yang Tertindas, serta beberapa buku kumpulan puisi antara lain At Last We Meet Again, Arjuna in Meditation bersama Sutarji Kolsum Bahri dan Darmanto Yatman. Nah, Abdul Hadi juga memiliki beberapa penghargaan, di antaranya hadiah puisi terbaik dua majalah Horizon pada tahun 1969, hadiah buku puisi terbaik pada tahun 1900, Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1978, dan Anugerah Seni Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1979. Yang keempat adalah Sapardi Djoko Damono. Nah, Sapardi Djoko Damono memiliki penghargaan, di antaranya lain adalah Cultural Award pada tahun 1978, Anugerah Puisi Putra yang terdapat di Malaysia pada tahun 1983. Karya-karya dari Sapardi Djoko Damono di antaranya adalah Dukamu Abadi, Lelaki Itu Ada Laut, Mata Pisau, Sepilihan Saja Gregus Everest. Nah, dia juga memiliki
memiliki karya sastra berupa musikalisasi puisi, yaitu Aku Ingin oleh X Arya Dipayana dan Hujan Bulan Juni oleh Umar Muslim. Yang kelima adalah Gunawan Sosatyo Muhammad. Dia memiliki penghargaan, diantaranya adalah Anugerah Hamengkubuwono pada tahun 9 bidang kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Yang kedua adalah penghargaan Profesor Theo dari Leiden University Belanda pada tahun 1992. Louis Lyons dari Harvard University Amerika Serikat pada tahun 1997. Nah, yang keenam adalah Umar Khayyam. Karyanya diantaranya adalah 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, yaitu kumpulan cerpen pada tahun 1972, dan Totok dan Tony, cerita anak pada tahun 1972, Sri Sumara dan Bawuk pada tahun 1975. Yang ketujuh adalah Danarto. Antara lain kumpulan cerpen Godlove, ada Makrifat, Berhala, Gergasi, dan Setangkai Melati di Sayap Jibril. Lalu karya novel Asmara Loka, catatan perjalanan berjudul Orang Jawa Naik Haji, naskah teater Obrok Owok-Owok, Ebrek Ewek-Ewek, Belekeduk Beh, serta kumpulan isai, Begitu Ya Begitu, Tapi Mbok Jangan Begitu, dan Cahaya Rasul, dan beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Danarto antara lain, yang pertama adalah hadiah dari majalah Horizon pada tahun 1968 untuk cerpennya Rintrik. Yang kedua adalah hadiah sastra dari Dewan Kesenian Jakarta dan hadiah dari Yayasan Buku Utama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982 atas cerpennya Ada Makrifat. Dan Bukit Harapan. Yang kesembilan adalah Putu Wijaya. Dia memiliki karya Ger atau Ges dan Aum Roar di Madison, Ronek di Kudila Mama, New York City pada tahun 1991. Membawa teater mandiri dengan pertunjukan Yel keliling Amerika. Puluhan penghargaan ia raih atas karya sastra dan skenario sinetron. Yang ke-10 adalah Jamil Suherman. Karyanya adalah Manifestasi, Perjalanan ke Akhirat, Umi Kulsum, Nafiri, Pejuang-pejuang Kalipate yang menemukan dirinya kembali, Sebuah Berita, dan Generasi Baru. Yang ke-11 adalah Titi Basino. Karyanya awalnya Meja Gambar, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Drafting Table oleh Klein Stevenson dan diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Karyanya yang lain yaitu Dia, Hotel, Surat Keputusan pada tahun 1963, Lesbian pada tahun 1976, Bukan Rumahku pada tahun 1976, Pelabuhan Hati pada tahun 1978, dan masih banyak lagi. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih Titis yaitu pada tahun 1998, Titis mendapatkan penghargaan Sastra Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atas karyanya Dari Lembah ke Kolibah. Pada tahun 1999, pemerintahan Malaysia menganugerahkan kepadanya penghargaan Mastra, sebuah penganugerahan karya sastra yang kompetitif di Asia Tenggara. Meskipun Titis menulis tentang berbagai topik, ia paling dikenal untuk cerita-ceritanya mengenai kaum perempuan dan masalah dalam hubungan pribadi kaumnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Shananta. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Lina Syabana. Yang ke-12 ada Leon Agusta. Karya-karya beliau telah pula diterjemahkan dalam beberapa bahasa di beberapa negara di Eropa, Asia, maupun Amerika. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan yaitu Monumen Safari, Catatan Putih di Bawah Bayangan Sang Kekasih, Huklah, Berkemah dengan Putri Bangau, Hedona, dan Masochi. Yang ke-13 yaitu Iwan Simatupang. Daftar karyanya yang pertama yaitu Bulan Bujur Sangkar, Petang di Taman, Meranja Merah, Ziarah, The Pilgrim, Kering, Drove, dan masih banyak lagi. Yang ke-14 yaitu M.A. Salmun. Karya-karya M.A. Salmun yaitu Wawacan 6 judul, Sajak 25 judul,
cerita pendek 105 judul, roman 7 judul, anekdot 26 judul, drama Dangding dan Gending Karesmen 5 judul, bahasan 172 judul, pengetahuan bacaan umum 6 judul, dan buku pelajaran 8 judul. Beberapa karya M.A. Salmon yang banyak menarik perhatian publik yaitu Ciung Wanara, Munding Laya, Eka Laya Palastra, Asmarandana, Goda Rancana, membangun dan menerbitkan majalah Sunda Candra di Bogor, Padelangan Pasundan, Mahabharata, Pangsalan Jung Sisindiran, dan Gogonda Kanu Ngarora. Yang ke-15, Parakitri Tahi Simbolan. Karya-karya beliau yaitu novel Ibu, Pemanang Sayembara mengarang cerita anak muda UNESCO dan IKAPI. Juara 2 sayembara majalah sastra lewat cerpen Seekor Ikan Gabus, dan novel Si Bongkok yang meraih hadiah kedua dalam sayembara mengarang novel Gramedia Kompas. Selain itu, buku-bukunya adalah Kusni Kasdut, Politik Kerakyatan Saduran dalam bentuk cergam dari The Discourses on Livy karya Niccolo Machiavelli. Buku pegangan wartawan Vademecum wartawan reportas dasar, matnya ilmu ekonomi 1, saduran dalam bentuk cergam dari The Death of Economics karya Paul Omrod, pesona bahasa abad 21, kumpulan cerpen tawanan, terjemahan batas nalar, rasionalitas, dan perilaku manusia. Yang ke-16 yaitu Khairul Harun. Karanya yaitu Monumen Safari, 3 kumpulan saja, Warisan, Sang Gubernur, Cinduna, Sultan Pangaduan, beberapa cerita bersambung antara lain Ganda Hilang, makalah sastra sebagai Human Control yang dibukukan dalam 20 sastrawan bicara, beberapa cerita anak diantaranya Bantajo, Basoka, dan 60 jam yang gawat. Yang ke-17 yaitu M. Balfas. Karanya yaitu ada beberapa. Yang pertama itu cerita pendek, ada Lingkar-lingkaran retak, Orang-orang penting, Dosa tak berampun, dan Kampung Cawang. Novelnya yaitu Retak, Sigomar, dan Sigomar tidak terselamatkan. Dramanya Tamu Malam, lalu cerita anaknya Suling Emas dan Anak-anak Kampung Jambu. Yang ke-18 Mahbub Junaidi. Karyanya yaitu Angin Musim, Kalau Sore-sore, Lahirnya Seorang Petani, Manisku Mau Kemana, Tamu dari Timur, Mati dalam Senyum, dan Laku Sebelum Tidur. Yang ke-19 yaitu Wildan Yatim. Karya-karya sastranya yang telah diterbitkan yaitu Saat Orang Berterus Terang, Jalur Membenam, Di Muka Pintu, dan Pertengkaran. Yang ke-20 yaitu Harjadi S. Hartowadojo. Karyanya yaitu Luka Bajang, Orang Buangan, Perjanjian dengan Maut. Yang ke-21 yaitu Ismail Marahimin. Lahir pada tanggal 25 April 1934 di Medan dan meninggal 26 Desember 2008. Pendidikannya SD ditempuh di Medan, Pekanbaru, dan Binjai. Selanjutnya SMP, SGA, PGSLP, dan IKIP di Medan, jurusan Sastra Inggris 1964. Karyanya yaitu Dan Perang Pun Usai. Yang ke-22 yaitu Wisran Hadi. Karyanya yaitu Bayang-bayang dan Buih, Di Pinggir Kota, Di Pinggir Kita, dan Imam. Cukup sekian dari saya dan Mbak Elina. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Iliana Syabana dan juga Mbak Syananta Manasilia yang sudah menyampaikan tentang materi tokoh-tokoh sastra. Nah, masuk ke sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Nah, jika teman-teman nih ada pertanyaan dari materi yang sudah kelompok 4 ini sampaikan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, terutama saya, karena kekurangan lahirnya dari saya, kelebihan lahirnya dari Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.